Sungguh tega. Suami beri aku obat lumpuh agar ia bisa kuasai hartaku dan menikahi selingkuhannya. Saat semua terbongkar, ku buat mereka menangis menyesal. Namaku Dewi, anak tunggal dari keluarga terpandang. Sejak kecil aku hidup dalam gemerlap yang mungkin hanya bisa dibayangkan oleh sebagian orang. Sekolah di luar negeri, liburan ke Eropa saat libur panjang, dan pesta ulang tahun mewah yang selalu mengundang nama-nama besar kota ini. Tapi hidup ternyata tak semewah kelihatannya. Semua berubah di tahun ke-27 usiaku. Hari itu, aku sedang berada di Bali bersama sahabatku, Dira, menikmati sore yang indah di tepi pantai. Angin laut menerpa wajahku. Ketika telepon itu datang, suara panik dari asisten rumah tangga. "Non Dewi, Non, ibu sama bapak, mereka kecelakaan." Duniaku runtuh seketika. Tanganku gemetar, ponsel hampir terlepas. Dunia jadi buram oleh air mata yang tak bisa kutahan. Dalam sekejap, aku menjadi yatim piatu. Kecelakaan itu aneh. Kata polisi, rem mobilnya blong. Tapi sopir keluarga kami selamat tanpa luka. Dan lebih anehnya, hanya beberapa hari sebelumnya, ayah pernah bercerita bahwa ada yang mencoba membeli saham keluarga kami secara diam-diam lewat cara kotor. Namun saat itu, aku terlalu larut dalam duka untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah pemakaman, aku mewarisi segalanya, rumah mewah di daerah elit, saham mayoritas di perusahaan keluarga, dan tabungan miliaran rupiah. Dalam luka yang belum kering, aku berusaha menguatkan diri. Tapi ternyata, hidup masih menyimpan banyak jebakan. Lalu datanglah Revan. Pria yang kukenal dari pertemuan bisnis, awalnya hanya rekan diskusi, tapi lambat laun berubah menjadi tempatku bersandar. Ia hadir saat aku butuh seseorang. Mengantar makanan saat aku malas makan. Menemani malam-malamku yang sepi. Dan saat aku jatuh sakit karena terlalu sering begadang dan stres, ia langsung merawatku. "Aku rela berhenti kerja demi kamu, Dewu," katanya suatu malam, saat aku terbaring lemah di ranjang. Aku menatap wajahnya yang tampak penuh cinta. "Revan, aku gak mau nyusahin kamu. Ini bukan nyusahin. Aku cinta kamu. Aku mau jagain kamu selamanya." Aku menangis waktu itu. Bahagia karena merasa dicintai. Merasa aman di tengah badai. Tanpa ragu, aku menikah dengannya 3 bulan kemudian. Pernikahan yang tampak sempurna. Revan yang lembut. Suami idaman setiap perempuan. Tapi ternyata, itu bukan cinta. Itu jebakan. Awalnya aku hanya sering merasa lelah. "Dewu, kamu pasti kerja terlalu keras. Kamu tuh harus istirahat, sayang," kata Revan sambil menyuapiku bubur di tempat tidur. Lalu gejalanya makin aneh. Tanganku sering gemetar tiba-tiba. Kakiku terasa kaku saat bangun tidur. Sampai suatu hari, aku benar-benar tak bisa berjalan. Panik? Tentu saja. Kami pergi ke dokter spesialis saraf. Setelah serangkaian tes yang panjang dan melelahkan, dokter hanya menggelengkan kepala. "Hasil MRI-nya normal, Bu Dewi. Tidak ada kelainan fisik maupun neurologis yang bisa menjelaskan gejala ini. Secara medis, Anda sehat." Aku terduduk lemas. "Lalu kenapa aku nggak bisa jalan, Dok? Masa semuanya cuma sugesti?" Dokter menghela napas panjang. "Ini bisa jadi gangguan somatik. Stres yang sangat berat bisa memengaruhi sistem saraf motorik.
Saat keluar dari rumah sakit, Revan menggenggam tanganku erat. "Tenang aja, sayang. Kamu cuma butuh istirahat lebih. Nggak usah mikirin apa-apa. Biarkan aku yang urus semuanya." Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Semua dikendalikan oleh Revan. Dia yang mengatur makanan, mengurus obat, bahkan mengatur siapa yang boleh menjengukku. Aku merasa seperti burung yang kehilangan sayap, terkurung di sangkar emas yang dulu kucintai. "Sayang, jangan buka ponsel dulu, ya. Kamu butuh tenang." "Dewi, kamu jangan ketemu Dira dulu. Dia bawa energi negatif, nanti kamu tambah drop. Aku udah ganti semua password email kamu. Nggak apa-apa, aku jagain semuanya." Dan aku diam. Karena aku percaya. Karena aku pikir, dia satu-satunya yang aku punya. Sampai suatu malam, aku bangun dan mendapati tubuhku gemetar luar biasa. Revan tak ada di ranjang. Lampu dapur menyala. Dan saat aku mengendap pelan ke arah suara itu dari kursi rodaku, aku mendengar suara tawa dan bisik-bisik. Kalau dia lumpuh selamanya, warisannya otomatis jatuh ke aku, sayang. Suara Revan. Dan ada suara perempuan lain, tertawa kecil sambil berkata, "Kamu jahat banget, Rev, tapi pintar." Hatiku seperti disayat. Aku bukan lagi korban kecelakaan. Bukan korban penyakit. Aku korban dari cinta palsu yang perlahan meracuni hidupku. Dan yang lebih mengerikan, aku masih tinggal satu atap dengannya, namanya Risa. Perempuan muda yang katanya berasal dari Subang. Ia datang dengan senyum lebar dan suara yang renyah, memperkenalkan diri saat Revan mendorong kursi rodaku ke ruang tamu. "Ini Risa. Dia akan bantu-bantu di rumah, sayang," ujar Revan dengan nada lembut seperti biasa. "Assalamualaikum, Ibu Dewi. Saya senang sekali bisa kerja di sini. Semoga Ibu cepat sembuh." "Ya," sapa Risa dengan manis, tangannya menyentuh pundakku seolah sudah dekat. Aku hanya tersenyum kecil. "Waalaikumsalam. Terima kasih, Risa." Dia tampak terlalu manis untuk seorang pembantu. Wajahnya mulus. Bibirnya merah seperti habis memakai lip tint. Rambutnya hitam panjang, dikuncir tinggi seperti ABG. Tapi aku mencoba menyingkirkan penilaian buruk. Mungkin memang pembantu zaman sekarang lebih modis. Hari-hari pertama, Risa bekerja cukup baik. Ia membersihkan rumah, memasak, bahkan sering membantuku mengganti selimut atau menyuapi makan siang saat Revan tak ada. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa ada yang mengusik nuraniku. Caranya tertawa terlalu keras saat Revan lewat. Cara ia pura-pura menggenggam bahu suamiku saat menghidangkan teh. Cara pandangnya pada Revan bukan seperti pembantu kepada majikan. Lebih seperti perempuan kepada lelaki yang ingin dimilikinya. Suatu malam, saat aku terbangun dan merasa haus, aku menggerakkan kursi rodaku ke dapur. Lampu dapur menyala remang-remang. Langkahku pelan, karena tak ingin mengganggu siapapun. Tapi begitu mendekat ke meja dapur, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Revan dan Risa. Tangan mereka saling menggenggam. Risa tertawa kecil, sementara Revan menyentuh rambutnya. "Mas, nanti Bu Dewi dengar." "Loh?" bisik Risa, menggoda. "Dia tidur, dan kamu harus mulai manggil aku, sayang, kalau lagi berdua begini," balas Revan sambil terkekeh. Darahku mendidih. Tanganku refleks menggenggam pegangan kursi roda, gemetar. Risa menoleh,
dan mata kami bertemu. Dia terkejut sesaat, tapi alih-alih panik, senyum liciknya muncul. "Loh, Ibu Dewi belum tidur?" katanya santai, melepas tangan Revan. Revan langsung berdiri, wajahnya pucat. "Sayang, aku cuma apa?" potongku lirih. Dadaku sesak. Suara dari tenggorokanku seperti tercekat. Aku ingin berdiri, memukul mereka, berteriak. Tapi yang bisa kulakukan hanya menatap, dengan mata yang perlahan basah. Dia cuma bantu mijit tangan aku. "Tadi kram," katanya. Ucap Risa cepat, matanya menantang. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang menggelegak. Jam 1 malam, di dapur, dengan baju sependek itu. Risa tertawa kecil, lalu berjalan ke arah wastafel seolah tak ada yang salah. "Namanya juga pembantu, Bu. Nggak ada jam kerja pasti. Saya siap bantu kapan aja. Apalagi buat Mas Revan." Maksudnya, Pak Revan, ucapnya dengan nada dibuat polos. Revan memijit pelipisnya. "Udahlah, Dew, kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu capek. Ayo balik ke kamar. Biar aku bantu." Aku menepis tangannya. "Aku bisa sendiri." Lalu aku putar kursi rodaku, kembali ke kamar, dengan air mata yang mengalir diam-diam. Malam itu, aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil. Risa mulai lebih berani. Ia menyapa Revan dengan nada manja, menyuapkan buah ke mulutnya saat makan malam. "Mas, cobain pepayanya. Manis banget loh," katanya sambil menyodorkan garpu. Dan Revan, suami yang dulu begitu lembut padaku, tidak menolak. Ia malah tertawa. Aku mulai memendam semuanya. Karena aku tak punya bukti kuat. Karena aku bahkan tak bisa berjalan untuk mengejar mereka. Karena saat aku menceritakan ini ke Dira lewat telepon, dia hanya berkata, "Mungkin kamu terlalu cemburu, Dew. Kamu lagi sakit. Jangan terlalu curiga." Tapi aku tahu apa yang kulihat malam itu bukan halusinasi. Risa bukan pembantu biasa. Dan Revan bukan suami yang sama seperti dulu. Aku mulai mencatat semua yang kulihat. Tanggal, jam, kejadian kecil. Bagaimana Risa naik ke lantai 2 padahal kamarku dan Revan hanya satu di atas. Bagaimana bajunya makin hari makin ketat. Bagaimana parfum yang ia pakai menyerupai yang dulu sering kuberikan untuk Revan. Suatu siang, saat aku sedang sendirian di kamar dan Revan keluar untuk meeting, Risa masuk dengan nampan berisi jus. "Ini, Bu, jus jeruk. Buat segerin pikiran." Aku menatapnya lekat. "Kamu baik sekali. Padahal aku ini majikan yang lumpuh." Risa tertawa pelan. "Saya kasihan, Bu. Tapi saya juga kagum. Ibu kuat." Aku mengangguk, lalu memiringkan wajah. "Kamu sayang sama suami saya, Risa?" Dia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum samar. "Saya cuma pembantu, Bu. Tapi kamu bukan pembantu biasa. Kamu terlalu cantik untuk rumah ini." Risa mengangkat alis, seolah menantang. "Ibu takut saya menggoda suami ibu?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Takut? Tidak. Aku jijik." Risa tersenyum dingin. "Jijik atau cemburu, Bu?" Aku ingin melempar gelas jus itu ke wajahnya. Tapi aku tak bisa.
Tanganku lemah. Risa tahu itu. Dan dia menggunakan kelemahanku sebagai senjatanya. Semoga cepat sembuh ya, Bu, biar bisa jagain Mas Revan lagi. Soalnya kalau kelamaan, orang lain bisa masuk. Loh, bisiknya saat keluar kamar, meninggalkan aroma parfum dan ancaman. Hari itu aku sadar. Perempuan itu tak sekadar menggoda. Ayo, sayang, minum obatnya dulu. Baru nanti aku pijitin bahumu. Ucap Revan lembut sambil menyodorkan segelas air dan kapsul putih kecil ke tanganku. Setiap hari, setelah sarapan, kapsul itu selalu hadir. Kadang di atas tisu putih bersih. Kadang disodorkan langsung dari tangannya yang penuh perhatian. Ia bilang itu dari dokter saraf pribadi yang ia konsultasikan diam-diam. Spesialis terbaik. Biar kamu cepat pulih, katanya. Aku menatap kapsul itu. Putih. Tak berlabel. Tak ada nama. Dan anehnya, setiap kali aku minum itu, tubuhku terasa lebih berat. Kakiku makin sulit digerakkan. Tanganku makin sering mati rasa. Tapi Revan selalu punya jawabannya. Itu proses. Sayang. Obat saraf memang reaksinya lambat. Jangan panik dulu. Lalu ia akan memelukku dari belakang. Mengusap rambutku. Menciumnya dengan manis di kening seperti tak ada yang salah. Tapi hatiku berteriak. Ada sesuatu yang tak beres. Hari itu, kebetulan kakakku, Mas Aditya, datang berkunjung dari luar kota. Sejak orang tua kami meninggal, dialah satu-satunya keluarga yang bisa kupercaya. Tapi selama ini, Revan selalu membuat jarak. Setiap Mas Adit ingin menemuiku, katanya aku terlalu lelah, terlalu sensitif, terlalu butuh istirahat. Namun hari itu, dia berhasil masuk. Aku udah janji sama almarhum ibu, Revan. Sekali-sekali aku harus lihat adikku, kata Mas Adi tegas di depan pintu. Revan tak punya pilihan selain membiarkan. Saat kami berdua akhirnya duduk di kamar, Mas Adit menatapku lama. Dewu, kamu kelihatan makin lemah. Bahkan lebih parah dari waktu terakhir kita video call. Kamu yakin pengobatanmu benar? Aku ragu menjawab. Air mataku menetes. Aku nggak tahu lagi mana yang benar. Mas? Sore itu, saat Revan datang membawa obatnya seperti biasa, aku sudah bersiap. Sayang, ini obatnya ya. Langsung diminum. Biar nggak mual. Ia menepuk pipiku lembut. Aku tersenyum tipis dan menelannya. Atau tepatnya, pura-pura menelannya. Lidahku menahan kapsul itu di sisi dalam. Lalu saat Revan berbalik mengambil air tambahan, aku menyelipkan kapsul itu ke dalam tisu yang sudah kupersiapkan. Udah. Rasanya pahit ya, kayak biasa, ucapku sambil berpura-pura mengusap bibir. Revan tersenyum lega. Bagus. Kamu nurut, Dewu. Itu tandanya kamu percaya sama aku. Aku tertawa tipis. Aku selalu percaya kamu. Jawabku bohong. Begitu Revan keluar, aku menyerahkan tisu berisi kapsul itu ke Mas Adit yang diam-diam masuk ke kamar. Mas, tolong, cari tahu ini apa. Mas Adit menatapku tajam. Kamu curiga suamimu sendiri? Aku mengangguk lirih. Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi. Tapi tubuhku bilang ada yang salah. 3 hari kemudian, Mas Adit datang lagi. Wajahnya tegang. Ia masuk ke kamarku dengan langkah tergesa dan memelukku erat. Dewu, kamu harus berhenti minum obat itu. Sekarang juga.
Aku terdiam. Kenapa, Mas? Itu apa? Matanya berkaca. Obat itu bukan vitamin. Itu bukan suplemen saraf kayak kata Revan. Itu klorazepate campuran, obat penenang dan pelemah saraf ringan. Kalau diminum terus dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kerusakan motorik, kelumpuhan permanen, dewu. Lidahku keluh, dunia rasanya berputar. Tubuhku tiba-tiba dingin. Jadi, ini semua, selama ini, bukan karena penyakit. Mas Adit menggenggam tanganku erat. Kamu bukan sakit, Dewu. Kamu diracuni pelan-pelan. Dan itu dari orang yang kamu percayai. Aku ingin muntah. Tapi air mataku lebih dulu tumpah. Tiba-tiba semua masuk akal. Kenapa Revan tak pernah membiarkanku ikut periksa? Kenapa semua dikendalikan olehnya? Kenapa aku makin lemah setiap hari, bukan membaik? Dan Risa, perempuan itu bukan cuma godaan. Dia adalah bagian dari rencana. Malam itu, aku duduk diam di kursi roda, menatap kosong ke jendela kamar. Lampu kota berkelip-kelip di kejauhan. Revan masuk sambil membawa segelas air dan obat yang sama. Sayang, udah jamnya, ya, katanya lembut. Tapi suara itu kini terdengar seperti bisikan iblis. Aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini tanpa senyum. Kamu yakin ini akan bikin aku sembuh, Rev? Ia sedikit terkejut, tapi tersenyum. Tentu, aku nggak akan kasih yang buruk buat kamu. Tanganku gemetar saat meraih gelas itu. Tapi sebelum menelannya, aku berkata pelan. Kalau aku mati, kamu dapat semua hartaku, ya? Revan membeku sesaat. Lalu tertawa kecil, gugup. Apaan sih? Sayang, nggak usah mikir aneh-aneh. Aku menatap kapsul itu di telapak tanganku. Lalu dengan pelan, aku menjatuhkannya ke lantai. Revan langsung mematung. Aku tahu, Rev. Apa? Aku tahu kapsul itu bukan vitamin. Aku tahu itu pelemah saraf. Aku tahu kamu perlahan membunuhku. Wajah Revan berubah seketika. Bibirnya kaku. Matanya tak berkedip. Suasana kamar mendadak sunyi. Nafas kami saling memburu. Dari siapa kamu dapat ide itu? Nada suaranya berubah. Dingin. Kaku. Berbeda dari Revan yang selama ini aku kenal. Apa kamu pikir aku bodoh? Ujarku lirih, tapi tajam. Aku mungkin tak bisa jalan, tapi aku bisa berpikir. Revan berjalan pelan ke arahku. Dewi, kamu salah paham. Aku cuma mau bantu kamu. Kamu stres. Kamu terlalu curiga. Berhenti, Revan, kataku pelan. Tanganku sudah siap menekan tombol emergency call di kursi roda, yang diam-diam dipasang Mas Adit kemarin. Revan menatapku dengan mata gelap. Lalu, tersenyum. Senyuman itu bukan lagi milik suamiku. Itu senyum penuh rencana. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih hidup? Bisiknya. Aku menatapnya balik. Karena kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat wajah asli Revan. Bukan lagi suami manis, tapi musuh dalam selimut, yang takkan ragu membunuh perlahan, hanya demi warisan. Pagi itu langit mendung, seolah menyampaikan firasat buruk. Udara di dalam rumah terasa dingin dan pengap. Aku menatap pintu kamar yang setengah terbuka,
sambil menggenggam selimut erat-erat di pangkuanku. Sudah 3 hari aku pura-pura sakit kepala agar Revan tak memaksaku keluar kamar. Tapi pagi ini, dia datang lebih awal dari biasanya. Pintu dibuka perlahan. "Sayang, waktunya obat, ya?" Suara itu masih lembut. Tapi hatiku tahu, kelembutan itu palsu. Tangannya membawa nampan kecil berisi segelas air hangat dan kapsul putih itu, si racun yang nyaris melumpuhkanku selamanya. Aku menatapnya, lalu menggeleng perlahan. "Aku nggak mau minum itu lagi, Rev." Sekilas ekspresi Revan berubah. Ia masih mencoba tersenyum, meski wajahnya menegang. "Sayang, jangan mulai lagi. Ini buat kesembuhan kamu." "Kesembuhan? Atau kelumpuhan?" ujarku lirih, tapi penuh tekanan. Revan meletakkan nampan di meja kecil samping ranjang, lalu menatapku tajam. Ketegangan mulai merayap di wajahnya. "Aku sudah bilang, kamu terlalu banyak berpikir negatif. Aku sudah cek obat itu, Revan. Kakakku bawa ke lab. Kamu pikir aku nggak akan cari tahu?" Aku menaikkan suaraku, jarang sekali kulakukan. Tapi aku sudah tak bisa diam. "Dewi," nada suaranya berubah. Tak lagi halus. Dingin. Tajam. "Aku bukan boneka, Rev," bisikku. "Dan kamu bukan Tuhan yang bisa tentukan hidupku." Brak, tangannya menghantam meja, gelas air tumpah ke lantai. Hatiku berdegup kencang. Tapi bukan karena suara keras itu, melainkan karena aku tahu topeng itu akhirnya jatuh. "Kau jangan membantah," bentaknya. Suara itu membelah udara, menggetarkan jiwaku yang selama ini diam. Aku terpaku, tubuhku menggigil. Bukan karena takut, tapi karena kaget. Karena sakit. Karena suara itu menampar harga diriku, memukul batinku jauh lebih keras dari apapun. Itu pertama kalinya Revan membentakku. Laki-laki yang dulu bersumpah mencintaiku dalam suka dan duka, kini menatapku seperti beban. Seperti musuh. Lalu terdengar suara langkah pelan dari balik pintu. Dan muncullah Risa. Dengan pakaian rumah tipis berwarna merah muda, rambut dikuncir tinggi seperti biasa, dan ekspresi yang sangat menyebalkan, senyum puas. "Ada yang perlu saya bantu, Mas?" tanyanya manja, seolah menyaksikan pertunjukan yang ia tunggu-tunggu. Revan tak menjawab, tapi aku melihat sekilas pandang mereka. Hangat. Terlalu hangat. Aku menahan air mataku agar tak tumpah. Namun hatiku seakan sobek oleh satu kenyataan. Aku disakiti di depan perempuan lain, dan perempuan itu menikmati penderitaanku. "Kamu harus minum obat ini sekarang juga," Revan kembali bicara. Kali ini dengan nada mengancam. Tangannya meraih kapsul dan mencoba menyodorkannya ke bibirku. Aku menepisnya, lemah. "Jangan sentuh aku." Matanya menyipit. "Jangan paksa aku, Dewu. Aku yang tahu apa yang terbaik untukmu." "Apa yang terbaik? Atau apa yang paling cepat membuatku lenyap dari hidupmu?" Aku melawan dengan suara parau. "Kamu mau aku mati, ya?" Risa terkikik di belakangnya. "Aduh, Bu Dewi ini, lebay banget, sih." Aku menoleh padanya, penuh luka dan amarah. Keluar dari kamarku, Risa. Risa hanya menyilangkan tangan. "Kenapa? Ini rumah Mas Revan juga, kan? Saya cuma bantu dia." "Keluar!" bentakku dengan seluruh tenaga. Revan menoleh ke Risa dan berkata pelan, "Tunggu di luar,
sayang. Sayang. Kata itu membuat seluruh tubuhku seperti tersiram air es. Ia tak sadar bahwa ucapannya menggores jiwaku jauh lebih dalam daripada racun di kapsul itu. Risa berjalan pelan keluar, tak lupa menatapku sambil melirik sinis dan berbisik. Jangan terlalu keras kepala, Bu. Nanti tambah lumpuh. Loh? Pintu ditutup. Sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar, dan napas berat kami berdua. Revan duduk di kursi dekat ranjang. Wajahnya datar. Dingin. Tak ada sisa kelembutan di sana. Kamu gak ngerti, Dew. Hidup ini butuh kekuatan. Dan kamu lemah. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti belati. Kamu pikir aku tahan lihat kamu terbaring setiap hari? Diam. Nangis. Curiga. Aku juga manusia. Aku butuh sesuatu yang hidup. Aku menggertakkan gigi. Jadi kamu racuni aku? Karena aku gak cukup hidup buat kamu? Dia tertawa pendek. Aku cuma bantu kamu diam. Supaya semua lebih mudah. Mudah buat siapa? Suaraku bergetar. Mudah buat kamu selingkuh? Buat kamu warisi semuanya setelah aku lumpuh total? Matanya menajam. Kalau kamu terus menolak obat itu, Dew, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar kakimu. Aku menatapnya balik. Aku sudah kehilangan semuanya sejak kamu jadi monster. Revan berdiri, mendekat, menunduk di hadapanku. Kamu pikir orang akan percaya kamu? Kamu bahkan gak bisa jalan. Kamu cuma wanita lumpuh yang paranoid. Aku membalas dengan suara tajam, tapi aku masih bisa bicara. Dan kamu baru saja membuatku ingin bicara lebih keras. Dia mematung. Aku tersenyum tipis. Mungkin kamu lupa, Rev, rumah ini punya banyak saksi. Bahkan tembok bisa bicara kalau tahu caranya. Matanya sempat terbelalak. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, aku menoleh ke arah pintu dan berkata lantang. Mas Adit, masuk sekarang. Pintu terbuka. Dan di sanalah kakakku berdiri, membawa ponsel dengan mode rekam aktif. Revan mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Mainmu kotor, Revan. Tapi aku bukan perempuan bodoh yang bisa kamu kendalikan. Kau salah pilih korban. Dan hari itu, rasa sakitku berubah jadi bara. Bara yang pelan-pelan akan membakar habis seluruh kepalsuan yang ia bangun dengan mulut manis dan racun putih itu. Hari itu langit biru cerah, tapi hatiku terasa gelap. Di luar kamar, aku mendengar suara langkah kaki tergesa, tidak seperti langkah Revan ataupun Risa. Lalu suara khas yang membuat hatiku bergetar muncul dari balik pintu. Dewi. Suara itu Vira, sahabatku sejak kecil. Suara yang dulu selalu hadir di tiap ulang tahunku, yang dulu menemaniku menangis waktu pertama kali patah hati, yang tak pernah gagal membuatku merasa seperti manusia utuh, bukan sekadar istri dari. Langkahku refleks menggerakkan kursi roda ke arah pintu. Namun sebelum aku sempat memanggilnya, suara Revan menyergap. Maaf, Mbak Vira. Dewi nggak bisa ketemu sekarang. Kenapa? Aku cuma mau jenguk sebentar aja. Aku udah bawa makanan kesukaannya juga, loh. Dia butuh ketenangan. Belakangan ini emosinya nggak stabil. Kami disarankan untuk membatasi tamu. Tamu? Aku ini sahabatnya, Revan. Kamu tahu itu. Aku mendengar suara napas Revan menegang. Mbak, jangan memperkeruh.
Kalau Mbak sayang sama Dewi, lebih baik pulang sekarang. Nanti saya sampaikan salamnya. Lalu, pintu ditutup. Tanpa aba-aba, tanpa tanya padaku, tanpa memberi kesempatan padaku melihat wajah Vira. Aku terdiam di belakang pintu, napasku tercekat. Ingin berteriak, memanggil, mengetuk keras-keras, tapi yang bisa kulakukan hanya bergetar. Vira, bisikku pelan. Tapi suaraku tertelan suara langkah kaki yang menjauh. Ia pergi. Tangisku meledak. Aku menangis. Bukan hanya karena sahabatku diusir seperti orang asing, tapi karena aku merasa benar-benar sendiri. Terperangkap di rumah besar yang dulunya kubanggakan, kini seperti penjara berdinding mewah. Malamnya, aku duduk di tepi jendela kamar, kursi roda kukunci agar tak bergerak. Menatap lampu-lampu kota yang jauh, aku merasa kecil dan hilang. Kupeluk tubuhku sendiri. Lalu dengan suara lirih, aku bicara seolah Vira masih bisa mendengarku. Maaf, Vira, aku dengar suaramu. Tapi aku gak bisa menolongmu, bahkan menolong diriku sendiri pun aku belum sanggup. Keesokan harinya, saat Risa membawakan sarapan ke kamarku, ia meletakkannya di atas meja sambil terkikik pelan. Temen ibu yang kemarin tuh cerewet banget. Ya, untung Mas Revan sigap ngusir. Kalau enggak, rumah ini ribut deh. Aku menoleh pelan, mataku merah karena kurang tidur. Kamu bahagia? Ya, lihat aku sendirian. Risa mengangkat alis, lalu tersenyum sinis. Saya cuma bantu Mas Revan jaga ketenangan rumah. Lagian, ibu tuh kelihatan makin tenang kalau nggak ada yang ganggu. Tenang? Atau mati pelan-pelan? Risa mendekat, lalu membisikkan sesuatu di telingaku, dengan napas licik dan niat busuk yang tak lagi ia tutupi. Kalau saya jadi ibu, saya bersyukur masih dikasih tempat di rumah ini. Soalnya kalau saya yang punya suami sekeren itu, saya nggak bakal buang waktu buat drama. Aku ingin menamparnya, tapi tanganku lemah. Yang bisa kulakukan hanya berkata pelan. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dan saat itu datang, kamu nggak akan bisa kabur. Dia tertawa pelan lalu melenggang keluar kamar sambil bersenandung. Nada sumbangnya makin membuat perih di dadaku. Malam harinya, telepon kamar berdering. Itu nomor yang hanya orang-orang terdekatku tahu. Nomor yang Revan tak pernah tahu karena kuaktifkan diam-diam lewat bantuan Mas Adit. Vira? Tanyaku sambil mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Dewu. Ya Allah, Dewi, aku masih syok banget. Aku udah hampir maki-maki suamimu kemarin. Tangisku langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Maaf, Vira, aku dengar semuanya, aku cuma gak bisa keluar. Dia tutup pintunya sebelum aku sempat. Dewu, kamu hidup sama siapa sih sekarang? Kok kayak bukan Revan yang dulu? Kamu dilarang ketemu orang, dilarang bicara, disuapi obat terus. Kamu tuh kayak tawanan. Aku memang tawanan, Vira. Suaraku pecah. Aku bahkan gak bisa buka jendela sendiri tanpa bantuan orang lain. Vira terdiam di seberang sana. Aku melanjutkan, kamu benar waktu itu. Cinta yang terlalu manis bisa jadi racun. Dan aku sudah meminumnya setiap hari, tanpa sadar. Kamu harus keluar dari sana, Dewu. Belum bisa. Tapi aku sedang siapkan semuanya. Aku nggak akan diam selamanya. Vira menarik napas panjang. Aku di belakang kamu. Apapun yang kamu butuh,
bilang, "Jangan tahan sendiri." "Terima kasih, Fir. Satu suara kamu saja membuatku ingat siapa aku." Dan malam itu, aku tidur lebih tenang. Bukan karena rasa aman, tapi karena aku tahu, di luar sana, ada yang percaya padaku. Ada yang mencintaiku bukan karena warisan, bukan karena kelemahanku, tapi karena aku, Dewi. Namun di balik kamar lain, Revan berdiri menatap layar ponsel. Ia membaca laporan Risa tentang panggilan telepon yang diam-diam masuk ke kamar. Wajahnya menegang. Tangannya mengepal. "Dewi, kamu pikir kamu bisa kabur dari permainan ini?" Dan di sanalah babak baru dimulai. Hari-hari di rumah terasa lebih sunyi sejak beberapa minggu lalu. Ada keheningan aneh yang menggantung di lorong, terutama saat pagi datang. Biasanya suara langkah pelan dan gemerincing sendok Mbok Warti menyambutku sejak subuh. Ia yang paling tahu cara menyeduh teh jahe favoritku, cara menyelimuti kakiku saat dingin menyerang, dan cara menenangkan hatiku tanpa kata. Tapi sejak hari itu, Mbok Warti menghilang. Aku baru menyadarinya saat malam pertama tubuhku menggigil, dan tak ada tangan yang menyelimuti. Risa masih di rumah, tapi tentu saja dia tak akan melakukan hal semacam itu. Dan Revan hanya bilang singkat, "Mbok Warti pulang kampung. Katanya ada urusan keluarga mendadak." Aku menatapnya curiga. Kenapa nggak bilang-bilang? Biasanya dia pamit dulu sama aku. Revan hanya mengangkat bahu. Mungkin dia nggak enak ngomong langsung. Lagian kamu lagi drop waktu itu, kan? Aku juga nggak mau kamu tambah stres. Jawaban itu terlalu mudah, terlalu rapi, terlalu palsu. 3 hari, lalu 5, lalu seminggu. Tak ada kabar, tak ada pesan. Nomor ponselnya tak aktif. Bahkan tetangga lamanya yang biasa berkirim kabar dengannya pun bilang tak mendengar apapun. Dan akhirnya, saat Mas Dio, kakakku satu-satunya yang kini menjadi satu-satunya pelindungku, datang menemuiku diam-diam malam itu, ia membawa kabar yang membuat tubuhku gemetar. "Dew," katanya perlahan, duduk di tepi ranjangku. "Aku sewa orang. Detektif swasta. Dia sudah cari tahu keberadaan Mbok Warti." Aku menatapnya penuh harap. "Dia di kampung?" Mas Dio menggeleng. "Bukan. Dia tidak pulang ke kampung. Dia dikirim ke sebuah pesantren khusus di daerah pelosok." "Apa? Pesantren?" Keningku berkerut. "Iya, tempatnya tertutup, dan, yang aneh, semua komunikasinya diputus. Ponsel dilarang, tamu dibatasi. Bahkan detektif kita kesulitan bertemu langsung dengannya." "Siapa yang kirim dia ke sana?" Suaraku mulai bergetar. Mas Dio menatapku dalam. "Namamu dipakai. Tapi yang menandatangani perintah pengantar ke pesantren adalah Revan." Dunia serasa runtuh di hadapanku. Dia buang Mbok Warti dari hidupku, bisikku. Mas Dio menghela napas. "Kemungkinan besar, ya." Dan alasan formal yang dicantumkan adalah permintaan rehabilitasi spiritual karena kecenderungan berbohong dan merusak keharmonisan rumah tangga majikan. Mataku membelalak. "Apa?" "Aku juga marah, Dew. Tapi kita harus tenang. Aku lagi atur cara untuk bisa temui Mbok Warti langsung." Pikiran itu menghantuiku sepanjang malam. Mbok Warti bukan hanya pembantu. Dia saksi hidup sejak aku lahir. Saat ibuku sibuk membangun perusahaan,
Dialah yang menyuapiku bubur, mendongeng sebelum tidur, bahkan memelukku saat aku menangis karena mimpi buruk. Dan kini, dia diasingkan, dikurung, disebut perusak rumah tangga. Semua ini, agar aku benar-benar sendiri. Keesokan harinya, aku mencoba mengorek informasi dari Risa, meskipun aku tahu itu seperti menggali api dari bara. Risa, panggilku dengan nada tenang saat ia sedang menyapu kamar. Iya, Bu. Kamu tahu nggak kabar Mbok Warti sekarang? Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan menyapu. Loh, kan ibu yang ngasih izin beliau pulang kampung. Masa lupa? Aku menatapnya. Aku tahu kamu bohong. Dia menoleh. Ibu nuduh saya? Aku tahu Mbok Warti nggak pulang kampung. Aku tahu dia dibuang. Risa tersenyum miring. Bu Dewi, saya cuma pembantu. Yang atur semua Mas Revan. Saya nggak ikut-ikut. Tapi kamu nikmati, kan? Saat semua orang yang sayang padaku satu persatu dipinggirkan. Risa tidak menjawab, tapi tatapan matanya cukup menjelaskan. Ia bukan hanya pembantu, ia adalah kaki tangan. Eksekutor diam. Dan lebih jahat dari yang kubayangkan. Malam itu, aku menelepon Mas Dio lagi. Mas, tolong aku. Aku harus temui Mbok Warti. Aku harus tahu dia baik-baik saja. Aku sudah rencanakan. Minggu depan, aku pura-pura mendaftar sebagai donatur pesantren itu. Kalau berhasil, aku bisa masuk dan bicara langsung dengan Mbok. Kalau dia bisa bicara. Mas Dio terdiam. Lalu dengan suara parau berkata, doakan saja belum terlambat, Dewu. Sementara itu, di kamar sebelah, Revan duduk bersama Risa. Ia membuka sebuah amplop berisi salinan laporan dari yayasan pesantren yang menyatakan bahwa Nyonya Warti sudah memasuki tahap pembersihan jiwa. Bagus, gumam Revan sambil tersenyum tipis. Dia cerewet banget sih, Mas. Terlalu banyak tahu. Enak juga akhirnya dikarantina. Sahut Risa, menyender manja ke pundaknya. Dewi nggak boleh punya siapapun lagi selain aku. Semua harus bersih. Risa tertawa kecil. Berarti setelah ini, tinggal dia yang kamu lumpuhkan, ya? Revan menoleh padanya. Dia nggak perlu dilumpuhkan. Dia akan jatuh sendiri kalau nggak ada siapa-siapa yang bantu dia bangkit. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menerangi langit dengan kilatan menyakitkan. Aku duduk di kursi rodaku, menatap keluar jendela, mencoba mengusir perasaan sesak yang terus menghantuiku. Tapi suasana rumah malam itu lebih dari sekadar sepi. Ada keganjilan yang tak bisa dijelaskan. Jam dinding menunjuk pukul 2 dini hari saat aku terbangun dari tidur gelisah. Ada suara, pelan, berbisik, seperti gumaman. Awalnya kupikir hanya suara hujan. Tapi saat kupejamkan mata lagi, suara itu terdengar lebih jelas, dan anehnya, dari balik dinding kamarku. Aku mendekat, memutar kursi pelan ke arah lemari yang menempel di dinding. Suara itu semakin nyata. Tinggal 1 dosis lagi. Kalau dia mati, kita dapat semuanya. Harta warisan itu sah milik kita. Suara Revan. Tubuhku membeku. Aku nyaris tak bernafas. Hujan mendadak hilang dari telingaku, yang ada hanya desingan darah, dan suara Revan yang menggema bagai mantra kematian.
Kemudian terdengar suara perempuan menanggapi dengan nada manja dan puas. Haha, akhirnya juga, Mas. Aku udah capek lihat dia sok-sok suci. Tinggal suntik terakhir, dan semua beres. Risa. Dan, suara gelak tawanya bukan hanya menyebalkan, tapi juga mengerikan. Tanganku gemetar saat menempelkan telinga lebih dekat ke dinding. Satu kata dari Revan berikutnya membuat dadaku seperti pecah. Kalau dia mati karena komplikasi, semua warisan jatuh ke aku. Sesuai surat kuasa yang dia tanda tangani waktu sakit keras dulu. Kamu jenius, Mas. Aku seneng banget sama kamu. Lalu terdengar suara ciuman. Dan tawa lirih perempuan itu berubah lirih lagi. SSST, jangan terlalu keras. Nanti dia bangun. Tenang, racunnya masih kerja. Dia bahkan gak bisa jalan, kan? Aku menahan napas. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku ingin berteriak, ingin menjerit, tapi tubuhku terlalu kaget untuk bergerak. Kemudian, Risa bicara lagi, dengan nada lembut, tapi mengandung satu kenyataan yang menghantam lebih keras dari petir. Kamu janjikan, nikahin aku setelah ini? Apalagi aku udah, ya kamu tahu sendiri. Terdengar suara lembutnya mengusap sesuatu. Perutnya. Aku tahu, jawab Revan santai. Kamu bawa anakku. Itu sudah cukup alasan buat buang yang lama. Siap jadi nyonya rumah? Tanyanya sambil terkekeh. Sudah dari dulu, Mas. Aku menjerit dalam hati. Tanganku mencengkeram lengan kursi roda. Mereka bukan hanya ingin mengambil hartaku, tapi nyawaku. Dan yang lebih kejam, mereka ingin anak itu lahir di atas kuburanku. Tangisku jatuh tanpa suara. Air mata mengalir pelan, tapi deras. Hati ini sakit, tapi juga marah. Marah yang membara. Tak bisa kutahan rasa ingin berteriak kepada dunia bahwa aku masih hidup, dan aku tahu segalanya. Pagi harinya, Revan datang ke kamarku dengan senyum palsunya. Sayang, semalam kamu tidur nyenyak? Aku sempat lihat kamu gelisah. Aku memaksakan senyum. Iya, mungkin karena cuaca. Biar aku ambilkan obatmu, ya. Aku menggenggam selimut erat. Gak perlu, aku pengen istirahat lebih lama. Oh ya? Katanya sambil sedikit curiga. Matanya menelisik wajahku, mencari tanda-tanda perubahan. Aku menunduk, menyembunyikan luka di mataku. Aku cuma lelah. Kalau gitu, nanti sore aja ya. Ia mengecup keningku sekilas, lalu keluar. Begitu pintu tertutup, aku menangis dalam diam. Tapi kali ini bukan tangis korban. Ini tangis perlawanan. Aku tahu, waktuku tak banyak. Tapi selama jantungku berdetak dan akalku masih waras, aku tidak akan mati dalam diam. Malam harinya, aku menghubungi Mas Dio lewat ponsel kecil yang ia sembunyikan di belakang bantal khusus di kursi rodaku. Mas, aku dengar semuanya. Mereka mau bunuh aku. Revan dan Risa, mereka punya rencana. Mereka mau kasih aku dosis terakhir. Ya Tuhan, kamu yakin, Dewu? Suaranya jelas. Mas, dari balik dinding. Mereka pikir aku masih tertidur. Tapi aku dengar semuanya. Bahkan, Risa hamil, Mas. Di ujung telepon, suara Mas Dio terdiam cukup lama. Kamu harus keluar dari situ. Belum bisa, Mas.
Tapi, aku bisa pasang perekam. Aku butuh bukti. Biar dunia tahu siapa Revan sebenarnya. Baik. Aku akan kirim alatnya malam ini lewat jasa pengantar yang kamu kenal. Pastikan Risa yang nerima. Kita manipulasi data pengiriman, jadi Revan gak curiga. Aku mengangguk, meski tak bisa dilihat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada cahaya kecil, harapan, yang menyusup di antara kegelapan ini. 3 hari kemudian, sebuah alat perekam mini berhasil dipasang di balik ventilasi kamar. Malam demi malam, aku diam, membiarkan mereka bicara. Merekam semuanya. Hidup kadang tak perlu ditampar untuk sadar bahwa semuanya hancur. Kadang, cukup dengan melihat kebenaran tertulis hitam di atas putih. Hari itu, Mas Dio dan Vira datang diam-diam ke rumah sakit tempatku kontrol, berpura-pura menemaniku konsultasi saraf. Tapi sebenarnya, kami akan menuju sebuah kantor catatan sipil daerah pinggiran yang tak pernah kusangka menyimpan luka paling dalam. Di ruang sempit beraroma kertas tua dan tinta, seorang staf mengangkat alis saat Mas Dio menyerahkan nama yang hendak dicari. Nama Revan Aditya Prakoso. Periksa riwayat pernikahan. Petugas itu mengetik beberapa saat. Lalu matanya melebar. Wah, ini unik, Pak. Nama ini tercatat menikah 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Aku yang duduk di kursi roda menegang. 2 kali? Vira bertanya, mencoba terdengar tenang. Dengan siapa aja, Pak? Pertama dengan Dewi Anastasia Putri itu sah. Tercatat resmi 3 tahun lalu. Tapi yang kedua, tahun lalu. Dengan, sebentar saya cek, Risa Mawarni. Hatiku mencelos. Dunia berputar. Darahku seperti berhenti mengalir. Vira menahan nafasku. Risa? Pernikahan kedua dicatat pakai surat pengantar dari daerah kecil di Jawa Tengah. Tempatnya jarang dicek. Tapi dokumennya ada. Legalitasnya aneh, tapi masuk sistem. Aku menoleh ke Mas Dio yang wajahnya berubah tegang. Apa maksudnya aneh? Petugas itu mengangguk pelan. Karena surat persetujuan dari istri pertama juga ada. Pakai tanda tangan dan verifikasi sidik jari. Jantungku berdentum keras. Aku bisa merasakannya di tenggorokanku. Sidik jari? Mas Dio menyambar. Tunjukkan surat itu. Petugas itu mencetak selembar salinan. Dan di sanalah, namaku tertera dengan tanda tangan rapi, dan di bawahnya, cap sidik jari. Vira gemetar. Dewu, kamu pernah setuju? Aku menggeleng. Tidak pernah. Aku bahkan gak tahu ini terjadi. Mas Dio meremas kertas itu. Berarti dia, Revan, mengambil sidik jari kamu secara paksa. Mungkin saat kamu pingsan, tidur, atau dalam pengaruh obat. Tenggorokanku tercekat. Aku teringat masa-masa saat aku sering kelelahan dan tidur selama berjam-jam. Wajah Revan yang tampak peduli sambil menggenggam tanganku. Menatapku saat aku lemah tak berdaya. Ternyata dia sedang mencuri hidupku. Malamnya, kami bertiga berkumpul di rumah Mas Dio. Vira membuka laptopnya, mengakses beberapa data hibah yang kami duga pernah disiapkan Revan. Dan dugaanku benar. Astaga, Vira menekan layar. Dewu, kamu menandatangani surat hibah ini, yang artinya, semua properti atas namamu berpindah ke Revan dan istrinya, Risa Mawarni. Dengan cap sidik jari yang sama, bisik Mas Dio.
Kepalaku terasa berat. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku menatap layar itu dengan dendam yang pelan-pelan tumbuh dari luka. Aku nggak akan lari, kataku perlahan. Aku akan lawan mereka. Sampai semuanya dibuka. Vira menatapku. Kamu masih punya kekuatan untuk hadapi ini semua. Aku harus, jawabku. Karena kalau aku diam, semua perempuan yang lemah akan terus dimanfaatkan oleh monster seperti mereka. Beberapa hari kemudian, Revan masuk ke kamarku dengan wajah cerah. Sayang, aku barusan dari notaris. Aku mau bicarain soal rencana hibahmu. Supaya kalau-kalau kamu nggak bisa urus lagi nanti, semuanya tetap aman. Aku hanya tersenyum kecil. Oh ya? Tapi kayaknya aku sudah tahu, deh. Dia menatapku. Maksud kamu? Aku tahu kamu sudah menikah lagi. Sama Risa. Wajahnya langsung berubah. Sekilas ada kepanikan, tapi dengan cepat ia menutupi. Kamu ngelantur, sayang. Kamu stres lagi, ya? Aku lihat suratnya. Catatan sipil. Aku lihat juga surat hibah yang kamu buat atas namaku. Dengan sidik jari palsu. Revan tertawa kaku. Kamu delusi. Kamu sakit. Kamu bahkan gak bisa buktikan itu semua sahih. Aku menatapnya dalam. Aku mungkin lumpuh. Tapi aku masih punya otak. Dan aku sekarang tidak sendiri. Dia memicingkan mata. Kamu mau apa? Aku mendekatkan wajahku ke arahnya. Aku mau kamu tahu bahwa setiap jejakmu sudah kami salin. Setiap kebohonganmu, kami catat. Setiap detikmu dengan Risa, kami simpan. Revan terdiam. Wajahnya mengeras. Dan kamu tahu, bisikku lagi. Aku akan buat kamu menderita dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan kehilangan semua yang kamu dambakan. Uang, nama, dan kebebasan. Revan menunduk sebentar. Kamu pikir kamu menang? Aku hanya tersenyum. Bukan aku yang menang, tapi kebenaran. Malam itu, aku dan Vira menyusun berkas-berkas. Mas Dio menghubungi pengacaranya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku lumpuh, aku merasa hidup kembali. Sudah 2 minggu aku berhenti meminum kapsul putih itu. Awalnya, aku merasa lemas dan pusing hebat. Mungkin karena tubuhku ketergantungan. Tapi di hari keempat, saat aku bangun dari tidur siang, jari telunjuk kananku bergerak. Gerakannya kecil, nyaris tak terlihat. Tapi aku merasakannya. Itu bukan keajaiban. Itu kebangkitan. Tanganku, yang selama ini gemetar dan dingin karena racun saraf, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Aku menguji kekuatan dengan menggenggam bantal kecil, dan malamnya, untuk pertama kali dalam setahun, aku bisa memutar pergelangan tangan. Air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena harapan. Aku belum mati. Tubuhku belum menyerah. Dan aku masih bisa berperang. Tapi aku tahu, jika aku menunjukkan tanda-tanda kesembuhan terlalu cepat, Revan akan mencium gelagat. Mereka belum tahu aku berhenti meminum obat. Mereka pikir aku masih tunduk, masih lumpuh, masih tak berdaya. Dan itu justru keuntunganku. Pagi itu, seperti biasa, Risa masuk ke kamarku dengan nampan sarapan dan senyum sok manisnya. Selamat pagi, Bu Dewi. Nih, bubur ayam kesukaan ibu. Ayo disuapi ya. Aku memiringkan wajah sedikit,
lalu tersenyum kecil. "Terima kasih." Dia mengambil sendok, menyuapiku seperti biasanya. Tapi aku sengaja menoleh sedikit, dan bubur itu tumpah ke pipiku. Tanganku sebenarnya sudah bisa bergerak untuk menyeka, tapi aku hanya menunduk diam seperti biasa. Risa terkekeh, lalu menyeka wajahku dengan tisu kasar. "Aduh, maaf ya, Bu. Ibu jadi makin lemah ya sekarang. Makan aja susah," katanya sambil tertawa. Aku membalas dengan senyum kecut. Dalam hati, aku mencatat, "Kau tertawa sekarang. Tapi tunggu saat aku berdiri dan menyeretmu keluar dari rumah ini dengan tangan dan kaki yang utuh." Setiap malam, saat semua tertidur, aku melatih tubuhku diam-diam. Jari-jari kakiku kugerakkan sedikit demi sedikit. Lututku kubengkokkan sambil meringis menahan sakit. Bertahap, pelan, tapi konsisten. Aku simpan satu kursi roda lama, kursi manual tanpa mesin, di gudang belakang, dan memintanya lewat Mas Dio. Setiap malam, aku berpindah ke sana untuk berlatih diam-diam. Di kamar yang tidak dipasangi CCTV. Tak ada satupun dari mereka tahu. Revan terlalu percaya diri. Risa terlalu sibuk dengan kehamilan dan rencana pernikahan megahnya nanti. Mereka pikir Dewi sudah mati dalam lumpuhnya. Padahal aku sedang memintal jaring. Memancing mereka untuk lengah. Agar saat aku bangkit, aku bisa mencabut akar kebusukan mereka dengan tangan sendiri. Suatu sore, aku mendengar Revan bicara di ruang tamu dengan seseorang melalui sambungan telepon. Aku duduk di kursi roda, pura-pura membaca buku di balkon atas yang menghadap ruang tamu terbuka. Suara Revan terdengar jelas. Aku yakin Dewi udah pasrah. Dia makin lemah. Tangannya aja susah gerak. Rencana kita jalan terus. Setelah Risa melahirkan, semua warisan akan jatuh ke kita. Gampang. Aku hanya tersenyum kecil. Tanganku yang tersembunyi di bawah selimut perlahan mengepal. Kuat, penuh daya, penuh dendam yang siap ditumpahkan. Malamnya, aku mengirim pesan ke Mas Dio. Aku butuh alat bantu jalan. Malam ini, rahasiakan. Dia menjawab, "Sudah diantar." Vira yang bawa. Kotak buku. Kode, Melati Tua. 2 hari kemudian, aku mulai melatih diri berdiri dengan bantuan alat itu. Sakitnya bukan main. Lututku bergetar. Pinggangku terasa seolah pecah. Tapi aku terus mencoba. Sampai akhirnya, di hari ke-7, aku bisa berdiri selama 2 menit. Lalu 3. Lalu 5. Saat itu, aku menangis sendirian. Tapi bukan air mata penderitaan. Melainkan air mata kemenangan yang belum boleh diketahui siapapun. Suatu malam, saat semua tertidur, aku berjalan pelan menuju kamar tengah. Kamar yang dulu disegel Revan. Di sanalah aku yakin, dokumen dan data penting mereka disimpan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Dan saat lampu menyala, di hadapanku berjajar kotak file, berkas digital, dan satu kamera tersembunyi. Aku merekam semua gerakanku. Untuk apa? Untuk saatnya nanti. Saat aku buka semuanya di hadapan hukum. Dan biar mereka melihat. Perempuan lumpuh yang mereka hina, ternyata berjalan pelan menuju kehancuran mereka. Keesokan harinya, saat Revan sarapan di teras, aku sengaja menjatuhkan gelas dari meja. Risa buru-buru menoleh. "Aduh, Ibu Dewi, kenapa sih jadi makin ceroboh?"
Revan datang menghampiri. Kamu nggak bisa lihat gelas di depan mata? Harusnya kamu minum pakai sedotan saja. Aku menunduk. Dan dalam hati aku berkata, bilang saja, Revan, nikmati hari-hari bebasmu, karena waktunya tak lama lagi. Kakiku belum kuat untuk menendangmu keluar dari rumahku. Tapi tanganku sudah siap menamparmu dengan semua bukti. Setelah aku bisa berdiri, meski masih tertatih, kami tahu ini saatnya bergerak lebih jauh. Aku, Vira, dan Mas Dio menyusun strategi. Bukan hanya sekadar pengumpulan bukti, tapi jebakan penuh yang akan menyeret Revan dan Risa pada kehancurannya sendiri. Kamu harus sabar, Dewu, kata Mas Dio saat memasang alat kecil berwarna hitam pekat di balik pot bunga ruang tamu. Kita biarkan mereka bicara, kita biarkan mereka mengira kamu masih tak berdaya. Aku tahu, Mas. Aku ingin mereka membongkar rencana mereka dengan mulut mereka sendiri. Dan begitulah. Selama 2 minggu, rumah ini bukan lagi rumah. Ia jadi panggung sandiwara, dan aku adalah penontonnya. Kamera mikro dipasang di beberapa titik krusial. Dapur, ruang tamu, kamar Revan, bahkan kamar tempat mereka sering bertemu diam-diam saat aku pura-pura tidur. Semua data langsung dikirim ke server pribadi milik Mas Dio. Vira bertugas memantau dari laptopnya setiap hari. Kami tak perlu menunggu lama. Malam ketiga sejak semua kamera aktif, rekaman pertama menghantam kami seperti palu godam. Risa masuk ke kamar Revan sambil mengelus perutnya yang membesar. Mas, aku nggak tahan. Tiap malam lihat dia masih hidup. Jalan napasnya aja ganggu banget. Kita harus cepat. Revan duduk di kursi santai, menyalakan rokok. Aku udah siapkan dosisnya. Nanti malam, aku bilang ke dia itu suplemen vitamin baru. Sekali suntik, semua selesai. Dan warisan itu langsung milik kita. Risa bertanya pelan. Revan mengangguk. Iya, semua udah beres. Nama dia, tanda tangannya, semua udah kupegang. Bahkan tanah warisan yang belum terjual pun udah siap balik nama. Risa tersenyum lebar. Kita bakalan kaya, Mas. Dan aku bisa jadi istri sah kamu tanpa gangguan si lumpuh sialan itu. Aku yang menonton dari laptop Vira di kamar belakang, mengepalkan tangan. Tulang-tulangku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Vira menoleh padaku. Ini sudah cukup jadi peluru. Belum, jawabku. Kita tunggu sampai mereka benar-benar beraksi. Kamera di dapur juga merekam sesuatu yang mengejutkan. Revan membuka kotak obat dari lemari tertutup. Ia mengambil satu vial bening, lalu menuangkannya ke kapsul putih yang biasa diberikan padaku. Ini yang terakhir, gumamnya. Setelah ini, kamu tinggal nama. Dan malam itu, saat Risa menghampirinya sambil membelai pipi Revan, ia berkata satu kalimat yang membuatku nyaris melempar kursi. Jangan takut, Mas. Kalau kamu ragu, biar aku aja yang suntik dia malam ini. Aku yang urus. Kamu tinggal bangun besok dan sedih pura-pura. Vira menutup laptop, wajahnya pucat. Dewu, kita harus lapor polisi sekarang. Aku menggeleng. Belum. Kita tunggu dia benar-benar membawa suntikan itu. Begitu dia masuk kamar, kita punya dia. Bukan hanya kata-kata, tapi niat. Itu akan membuatnya sulit mengelak di pengadilan. Mas Dio mengangguk. Kita jebak dia malam ini. Aku sudah siapkan polisi untuk berjaga di luar rumah.
Begitu kita kasih kode, mereka masuk. Malamnya, aku duduk di tempat tidur, berpura-pura lemah, mata setengah tertutup. Keringat dingin menetes di pelipis. Tapi bukan karena takut, tapi karena tegang menunggu momen puncak. Pintu kamar berderit pelan. Langkah lembut masuk. Revan. Ia membawa suntikan kecil di tangan kanannya. Sayang, suaranya lembut, menjijikkan. Ini vitamin baru dari dokter. Katanya bisa bantu kamu tidur lebih nyenyak. Aku hanya mengangguk kecil, pura-pura linglung. Ia mendekat, duduk di samping ranjang. Cuma sebentar ya, nanti kamu gak kerasa apa-apa. Dan saat dia membuka tutup jarum suntik, tok, pintu terbuka lebar. Mas Dio masuk dengan 2 polisi bersenjata lengkap di belakangnya. Jangan gerak, Revan, bentak salah satu polisi. Revan terkejut. Jarum jatuh dari tangannya. Apa ini? Polisi segera menyergapnya, memborgolnya di tempat. Dewi, apa kamu gila? Kamu jebak aku? Aku menatapnya. Dan aku berdiri. Perlahan. Tegak. Revan menjerit. Kamu bisa berdiri? Aku sudah bisa berdiri sejak 2 minggu lalu. Ucapku datar. Dan aku sudah cukup sabar menunggu kamu menggali lubangmu sendiri. Risa datang tergopoh dari lorong. Wajahnya panik. Mas kenapa? Polisi lain langsung menahannya. Bawa mereka berdua, perintah salah satu petugas. Kami sudah punya semua rekamannya. Aku menatap Revan untuk terakhir kalinya sebelum ia diseret keluar. Kamu ingin aku mati pelan-pelan. Tapi sekarang giliran kamu yang mati di balik jeruji, Revan. Aku ingat malam itu. Suasana rumah begitu senyap. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Jam menunjukkan pukul 1.45. Dan di balik kelopak mataku yang berat oleh obat bius ringan, aku menyadari satu hal, inilah malam yang mereka pilih untuk menyelesaikanku. Tubuhku lemas, nyaris tak bisa digerakkan. Tapi pikiranku masih sadar. Setengah sadar. Dalam kabut samar, kudengar suara langkah kaki pelan memasuki kamar. Langkah yang selama ini ku benci. Langkah Revan. Aku ingin bangkit, berteriak, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa mendengar. Sudah disuntikan obat penenangnya? Suara perempuan, pelan, menusuk. Risa, sudah. Dia nggak akan sadar sampai besok. Tapi kita harus cepat. Suntikannya cuma butuh 1 dorongan. Tanganku yang terbaring lemas mencoba bergerak. Tapi hanya bergetar sedikit. Dalam kekosongan antara sadar dan tidak, aku mendengar kalimat paling menyakitkan malam itu, yang diucapkan Risa dengan nada nyaris bahagia. Setelah ini selesai, kita bebas. Kaya. Terkenal. Dan yang terpenting, gak ada lagi perempuan lumpuh itu di tengah kita. Lalu Revan tertawa kecil. Aku mendengar suara plastik dibuka. Bunyi logam kecil disiapkan.
Suntikan. Obat terakhir. Sekali tusuk, ucap Revan, dan selesai. Langkah kakinya mendekat ke sisi ranjang. Nafasnya terasa di pipiku. Suara napasnya begitu tenang. Sementara jantungku berdentum kencang dalam tubuh yang nyaris tak bergerak. Selamat tinggal, Dewi, katanya pelan. Aku merasakan jarum itu menyentuh kulit lenganku. Lalu, boom, pintu kamar dibanting terbuka. Tangan di atas kepala, sekarang. Sorotan senter dan suara keras polisi menerobos masuk. Revan menoleh panik. Jarum di tangannya jatuh ke lantai, berguling. Risa menjerit, "Apa ini?" Polisi menyergap mereka dalam hitungan detik. Satu petugas menahan Revan. Yang lain menggiring Risa yang meronta dan mengumpat. Aku nggak salah. Itu semua idenya dia. Aku cuma ikut. Teriak Risa sambil menuding Revan. Aku disuruh. Aku cuma pacarnya. Aku nggak tahu apa-apa. Revan membalas dengan suara parau, omong kosong. Dia yang dorong aku buat bunuh Dewi. Aku menyaksikan semua itu, dalam tubuh yang masih lunglai tapi pikiran yang mulai kembali jernih. Vira muncul di belakang para petugas, langsung berlari ke arahku. Dewi, kamu dengar semuanya, kan? Aku mengangguk pelan. Air mata menetes. Ya, aku dengar, bisikku. Mereka hampir berhasil. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, aku dipulihkan dari efek obat bius. Dokter memastikan tidak ada suntikan masuk ke pembuluh darahku. Jarum belum sempat menembus kulit, karena penyergapan datang tepat waktu. Mas Dio duduk di kursi tunggu, matanya penuh kemarahan yang tertahan. Kalau kita telat 1 menit. Ya, jawabku lirih. Mungkin aku sudah jadi almarhumah hari ini. Vira memegang tanganku. Tapi kamu hidup, Dewu. Kamu menang. Aku mengangguk. Tapi hatiku masih dicekam perasaan aneh. Aku hampir mati di rumahku sendiri, oleh suamiku sendiri. Keesokan paginya, Revan dan Risa resmi ditahan. Media mulai memberitakan skandal mengejutkan itu. Miliarder wanita dicurangi suami sendiri, istri lumpuh selamat dari eksekusi oleh suami dan selingkuhan. Headline-nya bertebaran. Rekaman yang kami simpan, baik dari kamera tersembunyi, percakapan, hingga upaya suntikan malam itu, semuanya diajukan ke penyidik. Jaksa langsung menyusun berkas dakwaan untuk pasal percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan warisan. Tapi bagiku, yang paling menyakitkan bukanlah proses hukumnya. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa cinta yang pernah kupercaya, ternyata adalah tali gantung yang hampir mengakhiri hidupku. 2 hari setelah kejadian, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang mulai cerah. Mas Dio menghampiriku. Kamu bisa istirahat, Dewu. Semua sudah aman. Aku tersenyum kecil. Belum, Mas. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Apa?
Aku menatap jauh ke taman yang dulu kuurus sendiri. Aku ingin berdiri di pengadilan, di depan mereka, dalam kondisi paling utuh. Dan kubilang langsung ke mata mereka, aku hidup, dan kalian gagal. Pagi itu langit gelap meski belum hujan. Seolah alam pun ikut menyimpan amarahnya. Di dalam rumah yang dulu dibangun dengan cinta, kini hanya ada rencana pembunuhan, dusta, dan ketamakan yang mengendap di tiap sudutnya. Aku sudah siap. Rok panjang yang menutupi kaki-kakiku yang mulai kuat kembali. Rambut kusut yang sengaja kubiarkan, agar terlihat seperti biasa, lemah, tak berdaya, korban dari segalanya. Tapi pagi ini berbeda. Pagi ini, aku akan bangkit. Revan ada di ruang tamu, duduk dengan laptop dan kopi. Wajahnya santai. Risa duduk di sampingnya, mengelus perutnya yang semakin besar. Mereka tertawa kecil, membicarakan apartemen baru yang akan mereka beli dengan uang hasil warisan dariku. Kalau dia meninggal minggu ini, kita bisa mulai proses penjualan bulan depan, kata Revan santai. Risa mengangguk. Kita bisa tinggal di Bali dulu, biar semua gosip reda. Lalu Revan menyesap kopi. Dan, pintu depan digedor keras. Disusul suara berat, tegas. Polisi, buka pintu atau kami dobrak. Aku, yang sejak tadi duduk di kursi roda di balik pilar ruang tengah, menahan napas. Saat Revan melonjak berdiri, wajahnya langsung berubah. Pucat, panik. Apa itu? Tanya Risa panik sambil berdiri. Tapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, pintu didobrak. 3 petugas polisi bersenjata lengkap masuk dengan cepat, diikuti oleh Mas Dio dan Vira yang membawa map dan dokumen. Tangan di atas kepala. Sekarang, teriak salah satu polisi. Apa ini? Revan berteriak, mundur dengan tangan terangkat. Apa yang kalian lakukan? Risa menjerit sambil menggenggam perutnya. Aku hamil. Polisi mendorong mereka berdua ke dinding. Borgol diklikkan ke pergelangan tangan Revan. Satu lagi ke tangan Risa. Mas Dio menyerahkan dokumen. Ini bukti percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen hibah, dan pernikahan ilegal. Kami punya rekaman lengkapnya. Revan melawan. Apa kau gila, Dio? Kau mau jeblosin aku? Vira menatapnya tajam. Bukan cuma kami yang menjebloskanmu, tapi perempuan yang kamu kira akan mati. Semua mata menoleh padaku. Aku masih di kursi roda. Sunyi sejenak. Lalu, dengan perlahan, aku berdiri. Penuh kendali. Tanpa bantuan. Langkah pertama kutapakan di lantai marmer yang selama ini menjadi saksi bisu kehancuranku. Langkah kedua, menuju Revan. Matanya membelalak. Wajahnya putih seperti kapur. Risa bahkan membekap mulutnya sendiri. Aku mendekat dan berhenti tepat di hadapan Revan. Aku belum mati, Revan, ucapku pelan tapi tajam. Tapi kamu akan.
Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Matanya bergerak panik, bingung antara percaya atau menyangkal kenyataan di depannya. Aku pura-pura lumpuh. Aku pura-pura tunduk. Karena aku ingin lihat kamu jatuh tanpa dorongan dariku. Dan kamu berhasil. Kamu menggali lubangmu sendiri. Air mata Risa mulai menetes. Kamu bohong, kamu jebak kita. Aku menoleh ke arahnya dengan senyum dingin. Kalian pikir wanita lumpuh tak bisa berpikir? Tak bisa melawan? Kalian keliru. Kalian terlalu sibuk menghitung uang dan merancang pembunuhan. Sampai lupa, akulah pewaris rumah ini. Pewaris kekuatan ini. Pewaris kebangkitan ini. Mas Dio maju dan menunjukkan foto hasil rekaman kamera. Suntikan. Obat. Percakapan tentang rencana eksekusi. Semua lengkap. Dan pengadilan akan mendengarnya. Revan menggertakkan giginya. Aku akan bebas. Aku punya pengacara. Aku menatapnya dalam. Kau bisa bebas dari borgol. Tapi tidak dari dirimu sendiri. Kau akan hidup diburu rasa takut. Karena setiap malam, kau akan ingat, kau gagal membunuh perempuan yang paling kau remehkan. Polisi mulai membawa mereka keluar rumah. Risa menjerit lagi. Kami pasangan sah. Kami punya anak. Aku hanya menatapnya kosong. Anakmu akan tahu ibunya mencoba membunuh perempuan lain demi warisan. Dan semoga dia tidak mewarisi kejiwaanmu. Langkah mereka makin jauh. Suara jeritan, bantahan, dan amarah menghilang di telan pagi yang mulai terang. Setelah semuanya tenang, aku duduk di sofa ruang tamu. Vira duduk di sebelahku, matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, Dew. Aku menatap langit-langit rumahku yang dulu sunyi, kini dipenuhi gema keadilan. Bukan aku yang luar biasa, jawabku. Aku hanya perempuan yang terlalu lama diam. Tapi hari ini, suaraku menggema. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi awak media. Sejak pagi, kamera berderet di sepanjang trotoar, mikrofon siap diangkat, dan poster-poster bertuliskan Justice for Dewi memenuhi lini media sosial. Kasus ini meledak. Pewaris lumpuh hampir dibunuh suaminya sendiri demi warisan. Cinta yang berubah jadi racun, kisah tragis Dewi Prameswari. Nama Revan dan Risa jadi bahan cacian publik. Tapi yang paling mengejutkan masyarakat adalah aku. Perempuan yang selama 2 tahun dikira lumpuh permanen, ternyata bangkit dan menjebak suaminya sendiri dengan rencana setingkat mata-mata. Hari ini, aku akan bersaksi. Hari ini, aku tidak lagi duduk di kursi roda. Sidang dimulai pukul 9. Ruang sidang dipenuhi penonton dan wartawan yang diizinkan meliput. Hakim duduk tegak dengan toga hitam dan sorot mata tajam. Jaksa, penasihat hukum, serta saksi-saksi telah siap. Dan di bangku pesakitan, Revan dan Risa. Tangan mereka diborgol. Risa mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Perutnya mulai menonjol, tapi wajahnya tetap congkak. Sementara Revan, matanya sayu.
Rambutnya acak-acakan. Tak ada lagi jas mahal dan parfum mewah. Yang tersisa hanya puing-puing keangkuhan. Hakim membuka berkas. Saudara Revan Adi Prasetya dan Risa Mayangsari, Anda didakwa atas percobaan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Dewi Prameswari, pemalsuan dokumen hibah dan pernikahan, penggelapan harta warisan, tindak kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Revan tertunduk. Risa melirik ke arahku dengan tatapan benci. Aku hanya diam. Satu persatu bukti ditampilkan. Video dari kamera tersembunyi yang dipasang Mas Dio. Saat Revan memasukkan cairan ke dalam kapsul. Saat mereka merencanakan eksekusi malam itu. Bahkan, rekaman audio saat jarum suntik nyaris menyentuh kulitku. Semua terputar di layar besar dalam ruang sidang. Hening. Tak satu pun pembela dari pihak Revan membuka mulut. Sampai akhirnya, hakim berkata, "Panggil saksi utama, Nyonya Dewi Prameswari." Aku berdiri dari kursi, mengenakan blus putih dan celana panjang hitam. Langkahku mantap, tenang. Sepatu hak rendah berdetak di lantai marmer saat aku melangkah ke podium saksi. Semua mata tertuju padaku, termasuk Revan. Wajahnya pucat, seperti baru menyadari sesuatu. Aku tak lagi jadi perempuan lumpuh yang tak bisa melawan. Nyonya Dewi harap bersumpah. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hakim mengangguk. Silakan sampaikan keterangan. Aku menarik napas pelan, menatap seluruh ruangan. Lalu mulai bicara. Nama saya Dewi Prameswari. 2 tahun lalu saya jatuh sakit. Dan dalam kondisi itu, suami saya, Revan, berpura-pura merawat saya. Tapi kenyataannya, dia memberiku obat pelemah saraf yang menyebabkan kelumpuhan perlahan. Aku menahan air mata. Dia mempekerjakan seorang perempuan bernama Risa sebagai pembantu. Padahal mereka menjalin hubungan gelap. Saat saya tak bisa berjalan, mereka menggunakannya untuk memalsukan dokumen. Mengambil alih seluruh warisan orang tua saya. Puncaknya, mereka mencoba membunuh saya dengan suntikan saat saya dalam kondisi dibius. Tapi saya dan keluarga sudah tahu. Kami pasang kamera, kami rekam semua. Dan pagi itu, mereka tertangkap tangan. Suara di ruangan hening. Beberapa orang mengusap air mata. Yang lain menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku lanjutkan. Saya memilih diam. Bukan karena saya lemah. Tapi karena saya ingin mereka jatuh karena kejahatannya sendiri. Dan sekarang mereka berdiri di tempat yang seharusnya. Sebagai terdakwa. Setelah kesaksianku, jaksa memutar ulang video saat aku berkata pada Revan, "Aku belum mati, Revan, tapi kamu akan." Wartawan di belakangku mengangguk puas. Flash kamera kembali menyala. Akhir sidang, hakim memanggil Revan dan Risa untuk berdiri. Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan keterangan terdakwa yang tidak konsisten,
Pengadilan memutuskan. Revan Adi Prasetya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Risa Mayangsari dijatuhi hukuman penjara 18 tahun. Terdengar sorakan kecil dari para penonton. Risa menangis histeris. Aku hamil. Kalian gak bisa masukin aku ke penjara. Anakku tidak bersalah. Hakim menatapnya datar. Anakmu tidak bersalah. Tapi kau sudah memilih jalanmu sendiri. Revan hanya tertunduk. Diam. Tak membela diri lagi. Setelah sidang, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari menyambut wajahku. Kamera menyorot. Wartawan meneriakkan pertanyaan. Bu Dewi, apa rasanya melihat suami Anda divonis? Bu Dewi, apa pesan Anda untuk perempuan lain di luar sana? Aku berhenti sejenak, tersenyum kecil, lalu berkata, jangan pernah percaya cinta yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jika dia mencintaimu, dia tidak akan mencoba membunuhmu. Dan untuk semua perempuan, kita boleh sakit. Kita boleh jatuh. Tapi kita tidak boleh diam. Hari itu aku pulang. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan kawasan elit Menteng. Dulu, rumah itu adalah lambang status, kejayaan, dan cinta kedua orang tuaku. Tapi selama 2 tahun terakhir, rumah itu telah berubah menjadi penjara mewah. Tempat di mana aku, satu-satunya pewarisnya, perlahan dilumpuhkan oleh orang yang kupanggil suami. Dan kini, setelah Revan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Risa 18 tahun, rumah itu kembali dalam genggamanku. Tapi bukan untuk kutinggali. Hari itu, aku berdiri di depan pagar rumah, menatap bangunan yang menyimpan begitu banyak kenangan. Beberapa manis, sebagian besar, belakangan, pahit. Mas Dio berdiri di sampingku, memegang berkas notaris. Vira menggenggam tanganku erat. Di depanku, belasan perempuan berdiri, sebagian membawa anak, sebagian masih remaja. Mata mereka penuh tanda tanya. Mereka semua korban KDRT dan pelecehan, bisik Vira padaku. Lari dari rumah dengan luka dan trauma. Tapi mereka masih punya nyawa dan harapan. Aku mengangguk, lalu mengambil langkah maju. Pagi itu, aku menyerahkan kunci rumah peninggalan orang tuaku kepada seorang kepala yayasan perlindungan perempuan. Rumah ini, kataku di depan mereka, adalah tempat aku hampir kehilangan hidup karena cinta buta. Tapi mulai hari ini, rumah ini bukan lagi tempat penderitaan. Rumah ini akan jadi tempat perlindungan. Tempat untuk bangkit. Suara tepuk tangan pelan mengiringi ucapanku. Mataku berair, tapi senyumku teguh. Aku ingin perempuan lain tidak perlu mengalami apa yang kualami. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendirian. Mereka berhak aman, berhak kuat, berhak hidup. Setelah acara serah terima, aku berjalan menyusuri lorong rumah yang kini kosong. Setiap sudut masih terasa familiar. Cat dinding yang tak pernah diganti sejak ayah ibu wafat, meja makan besar yang dulu ramai,
kini hanya menyimpan gema suara masa lalu. Aku berhenti di kamar tidur lamaku, tempat aku pernah terbaring lumpuh, tempat Revan hampir membunuhku. Kupandangi ranjang itu, dulu saksi bisu penderitaanku. Sekarang, aku akan membuang semua kasurnya. Kamar itu akan diubah menjadi ruang konseling trauma. Malam harinya, aku pulang ke apartemen kecil yang kini kutinggali sendiri. Tapi anehnya, aku tak merasa sepi. Aku menyalakan lilin aromaterapi, lalu duduk di kursi dekat jendela. Jakarta di malam hari masih terang seperti biasa, tapi kali ini tak menakutkan, tak mengancam. Ponselku berbunyi. Pesan dari salah satu perempuan di rumah singgah. Terima kasih, Mbak Dewi. Baru kali ini aku bisa tidur tanpa takut. Aku terdiam, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu bahwa luka yang kubawa bisa berubah menjadi jembatan untuk menyelamatkan orang lain. Beberapa hari kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Perempuan dan Kekerasan dalam Sunyi. Saat naik ke atas panggung, seluruh ruangan hening. Di hadapanku duduk ratusan perempuan, mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga, bahkan penyintas. Aku bicara pelan, tapi setiap kata mengguncang. Aku pernah diam. Aku pernah percaya cinta yang mengurungku. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai korban. Aku penyintas. Aku perempuan yang bangkit sendiri. Bukan karena pangeran datang menyelamatkan, tapi karena aku memutuskan, aku tak ingin mati dalam diam. Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Dan dalam sorot lampu yang hangat, aku tahu satu hal. Luka tak harus disembuhkan sepenuhnya. Kadang, luka cukup kita peluk, agar tak lagi menyakiti kita. Beberapa minggu kemudian, Vira datang membawakanku buku. Baca ini, katanya. Aku membuka halaman depannya. Perempuan yang lumpuh karena cinta, memoir Dewi Prameswari. Aku menatap Vira. Aku belum siap menulis ini. Vira tersenyum. Tapi kamu sudah hidupkannya. Dunia harus tahu. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu cahaya bagi ribuan perempuan yang pernah duduk di kegelapan. Aku memeluknya. Kalau begitu, kita mulai dari halaman pertama. Malam itu, aku menulis dengan tangan yang dulu gemetar karena racun, dengan hati yang dulu hancur karena dikhianati, dan untuk pertama kalinya, aku menulis bukan untuk mengenang luka, tapi untuk mengabadikan kekuatan. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Dulu aku perempuan yang penuh senyum tapi kehilangan suara. Aku lumpuh bukan hanya karena obat yang ia paksa ku telan, tapi karena aku mencintai seseorang yang membuatku melupakan siapa diriku. Aku pernah percaya bahwa cinta berarti menyerah, bahwa istri yang baik harus diam meski hatinya dikoyak. Tapi semua itu berubah saat aku nyaris mati karena cinta yang salah. Saat aku mendengar dengan telinga sendiri bahwa hidupku hanya angka yang bisa dihitung dan dihapus dari rencana mereka. Dan hari itu,
Saat jarum hampir menembus kulitku, aku membuka mata dan memilih hidup. Revan, ia kini hanya nama dalam berkas pengadilan. Suara yang direkam sebagai bukti. Bayangan yang tak lagi punya kuasa atasku. Ia tak bisa lagi menyentuh sehelai pun milikku. Tak rumahku, tak hartaku, tak hatiku. Sedang Risa, biarkan ia merawat anak yang kelak akan bertanya siapa ayahnya. Dan mengapa ibunya mengandung kebencian, bukan cinta. Dan aku bangkit bukan karena keajaiban, tapi karena luka. Karena saat dunia menarik segalanya dariku, kakiku, kebebasanku, suaraku, yang tersisa hanya satu, tekad untuk tak mati sia-sia. Kini aku menulis, membangun, menyembuhkan perempuan lain yang pernah duduk di sudut luka seperti aku. Aku tidak hanya hidup, aku menang. Tanpa membalas dengan racun, tanpa menjatuhkan satu pun tangan. Aku menang karena aku memilih menjadi diriku sendiri lagi. Dan untuk semua perempuan yang masih berjuang dalam diam, jangan takut. Suaramu adalah senjatamu.